Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Yulia. Dan teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala ikhtiar kita, puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa di video kali ini Buyo mau sharing lagi mengenai belanja mingguan hemat. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya dengan apa yang Buyo sharingkan kali ini yang seputar belanjaan yang itu-itu aja, karena mampunya Buyo yang seperti ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, mohon dukung Buyo dengan cara tekan like, komen, serta subscribe-nya biar kita tetap sama-sama saling silaturahmi. Terima kasih ya ibu-ibu semua. Nah ibu-ibu semuanya, seperti biasa Buyo membawa budget sesuai dengan yang sudah Buyo postkan sebelumnya. Per minggunya Rp250.000. Dan tidak lupa membawa catatan atau list belanjaan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai di pasar kita bingung mau membeli apa. Nah kemudian belilah kebutuhan yang sesuai dengan prioritas utama kita apa ya bun. Biasanya di protein dulu ya. Nah teman-teman, ini dia hasil belanjaan Buyo dengan budget Rp250.000. Oke, untuk belanja minggu kali ini Buyo perbanyak frozen ya bun untuk proteinnya, karena biar lebih praktis lagi kalau misalkan sahur kesiangan seperti itu. Untuk sayur mayurnya sedikit aja, yaitu cuman pakcoy, kemudian ada buncis, kemudian wortel, terus ada toge. Nah untuk protein nabatinya ada tahu, tempe, terus apa lagi ya tadi itu. Pokoknya Rp250.000 kurang deh tadi itu, nyisa uang Rp30.000 untuk kekurangan-kekurangan nanti. Karena Buyo sudah ada stok ayam yang waktu belanja kemarin itu masih ada stoknya, kemudian ada stok telur juga. Nah teman-teman, ini dia. Untuk protein atau frozennya yaitu ada bakso, kemudian sosis, nugget, dan lain sebagainya. Nah gini bumbu-bumbunya ada kecap bango, kecap Inggris, sama saori. Nah, untuk menghemat uang dapur khususnya, dan mungkin umumnya untuk menghemat pengeluaran rumah tangga kita, biasanya Buyo itu berusaha untuk memasak sendiri di rumah walaupun capek, ya walaupun terasa yang itu-itu aja membosankan masakannya, tapi diusahakan untuk selalu masak di rumah. Selain yang pertama untuk menghemat pengeluaran, karena dengan cara jajan di luar itu pastinya akan membengkak pengeluaran kita ya bun. Buyo sudah merasakan sendiri beli sayur bening 5.000 itu sedikit banget gitu ya, dibanding kita mending masak sendiri gitu ya. Terus tahu juga kebersihannya karena kita sendiri yang memasaknya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen menghemat uang dapur kita, usahakan ya untuk selalu masak sendiri, apalagi untuk keluarga besar yang mempunyai anak ya 3, 4 seperti itu ya. Kalau misalkan cuma 2 orang, bolehlah ya bun untuk masak atau untuk beli sekali-kali di luar. Nah kita juga tidak terlepas dari pengen merasakan masakan orang lain dengan cara menu-menu yang lain yang berbeda, yang karena kita sudah bosan ya bun, sehingga Buyo juga suka weekend gitu ya, selalu beli di luar. Contohnya yang sederhana-sederhana aja, karena lumrah lah kita sebagai wanita itu pengen istirahat, tidak melulu masalah dapur, tidak melulu masalah kebersihan rumah dan lain sebagainya. Ya itu sah-sah aja, asalkan sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, bagaimana lagi untuk menghemat pengeluaran dapur kita yang kita usahakan? Kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan, kemudian belanjalah di pasar tradisional kalau bisa ya, dan itu sekaligus banyak, contohnya 1 minggu sekali. Tapi kalau misalkan ibu-ibu semuanya bisanya dengan per 2 hari sekali, karena mungkin kulkasnya yang pertama, kendala kulkasnya yang kecil, tidak bisa menyetok banyak, kemudian misalkan ada pendapat
pendapatannya secara harian itu boleh, tapi kita harus menentukan budget untuk dapur kira-kira berapa nih setiap kali kita masak. Jadi kita harus tahu porsi kita atau porsi keluarga kita ya, sehingga tidak selalu boncos di tengah ataupun akhir bulan. Karena memang kebutuhan untuk makanan salah satunya adalah kebutuhan atau pengeluaran yang paling banyak di keluarga kita. Nah itu tadi ya bunda-bunda semuanya tips ringan dari Boyol yang memang Boyol sudah merasakan bagaimana caranya untuk bisa menghemat karena keluarga besar, kemudian banyak sekali pengeluaran. Mungkin semuanya juga pasti merasakannya, apalagi sudah mempunyai 4 orang anak seperti Boyol sendiri nih, apalagi belum bisa kerja sampingan yang lainnya. Nah jadi untuk teman-teman yang baru belajar berumah tangga ataupun yang sudah makan asam garam, ayo kita sama-sama belajar lagi bagaimana cara untuk bisa menghemat pengeluaran kita, tapi bukan berarti menghemat dalam arti pelit ya bun, cuman kita harus tahu diri, sesuaikan dengan kebutuhan keluarga kita dan sesuaikan dengan keuangan kita. Nah intinya yaitu disyukuri, dinikmati, berapapun rizki yang kita terima dari Allah, insya Allah kan bisa tercukupi dan tidak merasa terbebani. Nah teman-teman, itu tadi food prep Buyul. Food prep Buyul yang biasa-biasa seperti ini oh iya Buyul beli kikil nih bun, setengah kilogramnya itu Rp15.000. Alhamdulillah cukup banyak juga untuk 2 kali makan. Dah teman-teman, inilah versi Boyol seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tidak menyukainya tinggal di skip aja. Tapi kalau misalkan dirasa memang konten Boyol ini ada manfaatnya yang bisa memberikan semangat untuk teman-teman semuanya, dukung Buyut dengan cara tekan like, comment, serta subscribe-nya ya bun, supaya Buyut tambah semangat lagi untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman di video berikutnya. Nah untuk protein hewani, Buyu juga beli dada ayam itu cuma setengah kilogram aja, Rp20.000. Kemudian ada ikan lele cukup dengan Rp15.000. Dan kemudian menu-menunya apa aja sih? Dan sebetulnya ini udah menu yang kedua harinya saat dari waktu belanja mingguan kemarin. Yang pertama Buyul masak, kemarin itu sayur toge ditambah dengan bakso, kemudian wortel di sayur bening ya bun. Nah kemudian untuk lauknya kemarin itu Buyul bikin ayam kecap. Nah itu cukup untuk keluarga Buyul. Nah, kalau Buyut sendiri untuk menghemat waktu, menghemat uang juga, kemudian ya menghemat segala-galanya, jadi usahakan untuk masak antara menu sahur sama buka puasa itu sama aja. Jadi menunya itu-itu aja. Jadi sekalian masak yang agak banyak sehingga bisa dipakai untuk makan atau buka puasa dan makan sahur nanti tinggal diangetin ya bun, sehingga bisa mengurangi waktu kita, sehingga bisa dipakai untuk ibadah yang lainnya ya. Kemudian menu hari kedua untuk buka puasanya Boyong mau masak ikan lele, goreng ikan lele ditambah kremesan. Nah kemudian lalapan sama sambal, kemudian goreng tempe sama tahu. Nah untuk untuk sahurnya Buyu sudah masak tadi itu kikil. Dan kemudian sayurnya sayur bening aja. Jadi sekaligus masaknya 1 kali bun. Kalau misalkan memang stok untuk lauknya sedikit kayak Boyol ini nih lele cuman 4 biji gitu ya. Jadi tidak bisa untuk sahurnya. Maka Boyo tadi bikin 2 menu nih, sekali masak, sekali dalam satu waktu maksudnya. Nah teman-teman, sehingga kita bisa menghemat waktu ya. Jadi ketika kita bangun sahur kesiangan, kita sudah ready, tinggal angetin aja. Untuk menu selanjutnya, kita bisa bikin oseng pakcoy ditambah wortel, ditambah dengan ya tahu,
kemudian ditambah dengan bakso, itu cukup. Kemudian untuk lauknya, Bu Yu mau bikin, rencananya itu mau bikin oseng sosis sama orek telur. Sudah pasti tahu ya, banyak kok berseliweran resep-resepnya di YouTube-nya. Nah teman-teman, itu resep yang hari ketiga untuk Boyo. Nah kemudian lanjut nih ada tahu. Boyo nanti mau bikin tahu dengan bumbu kuning. Tahu yang ini ya, yang oven gitu ya. Atau misalkan nanti bikin gehu. Atau gehu itu apa ya istilahnya, gorengan tahu gitu yang isi toge sama wortel kayak gitu-gitu. Kemudian nanti ditambah dengan lauknya paling ceplok telur atau dadar telur kayak gitu. Hari selanjutnya Boyo mau bikin sayur sop. Itu kan ada buncis, ada wortel, kemudian ada kol ya. Itu bisa dibikin sayur sop ditambah dengan bakso-bakso gitu. Nah untuk lauknya apa aja sih? Ada di situ ada nugget, kemudian ada ini juga telur itu kadang banyak ya macamnya, kadang di balado, kadang kita di semur ya, begitu aja Bun. Tetap semangat ya teman-teman semuanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak ibadah kita mumpung bulan Ramadan. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan dengan doa-doa kita, doa-doa terbaik tentunya untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan diri dan keluarga kita. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang Bu Yu sharingkan kali ini bermanfaat dan memberikan semangat lagi untuk teman-teman semuanya. Tetap mensyukuri apa adanya, syukuri, nikmati rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rizki-rizki yang lainnya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Bu Yu pamit dulu ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.